Sumimasen minasan. Balik lagi di channel Satoria, di mana di channel ini kami bakal nge-review beberapa anime dan belajar bahasa Jepang bersama. Bersama gua Deriri. Dan di sini gua Yuri. Selamat menonton and Happy watching. Ngoki. Halo, balik lagi bersama gua Yuri. Nah, di video kali ini Deriri nggak ikutan dulu ya, lagi ulangan soalnya. Nah, jadi di video kali ini gua bakal ngejelasin ke kalian alur cerita anime berjudul Angel Beats. Nah, kata teman-teman gua yang udah nonton anime dari lama, katanya anime ini dulu booming banget dari zamannya. Bukan tanpa alasan, anime ini ternyata digarap oleh Jun Maeda, yang katanya kalau bikin anime itu pasti punya ciri khas tersendiri, yaitu sad ending. Nah, dia juga menggarap anime yang cukup terkenal, seperti contoh aja musik dari Clannad series, Charlotte, dan Kamisama ni Hatahi. Anime ini memiliki 13 episodes dan sudah selesai dalam satu season saja, yang airing dari 3 April 2010 sampai 26 Juni 2010. Nah, jadi gue bakal bagi ke 5 part karena 15 episode. Nah, buat kalian yang ngerasa kebanyakan, bisa lah mungkin komen di bawah atau mungkin ya ngasih saran ke gue lah. Nah, di sini kita masuk ke dalam reviewnya. Anime ini tuh bercerita tentang murid SMA yang memiliki tujuan buat ngehilangin penyesalan mereka atau sisa beban hidup mereka sebelumnya dan melanjutkan ke kehidupan setelah kematian atau berinkarnasi. Nah, jadi intinya mereka ini ngelakuin hal yang mereka pengenin di waktu dulu mereka masih hidup. Habis itu lanjut buat berinkarnasi. Oke, jadi habis ini kita langsung masuk aja ke alur cerita animenya. Oke, kita masuk ke episode 1. Nah, pada awal episode, di suatu malam di gedung sekolah, ada abang-abang yang rambutnya oranye. Nah, ini orangnya. Kita panggil aja Bang Oyen ya buat sementara. Nah, dia tuh bangun dari pingsan dan lupa ingatan. Habis itu ada cewek yang rambutnya ungu nyapa dan salam ke dia dan cerita bahwa di sini dia udah mati. Kita panggil aja mbak-mbak ini Violet lah. Nah, jadi buat hidup di dunia ini harus punya tujuan biar tidak ditiadakan. Ya istilahnya pokoknya dihilangin dari dunia itulah. Nah, si Abang Oyen ini gak percaya dong sama apa yang dibilang sama si Violet tadi. Nah, biar tetap hidup di sini, mereka harus melawan satu orang doang, yaitu Tenshi. Ini orangnya. Nah, si Abang Oyen ini tadi makin bingung apa yang diucapin si Violet dan alhasil dia langsung turun buat ngomong sama si Tenshi secara langsung. こんばんは。天使だとかなんとか言って。私は天使なんかじゃない。事故死とかだったら頭もやられるから。じゃあ証明してくれよ。この記憶喪失もお前らの仕業か? Namun jawabannya juga mirip yang tadi, makin gak masuk akal. Nah, si Abang Oyen ini minta bukti bahwa dia udah beneran mati. Alhasil si Abang Oyen ini ditikam sama si Tenshi. Nah, jadi singkat cerita, si Mas Oyen ini udah sadar kan. Kaget dia bahwa masih hidup aja nih, padahal tadi udah ditikam. Nah, lekaslah dia cari orang-orangan yang tadi dan ketemu di ruang kepala sekolah, di sebuah sekolah. Di sini terjadi pengenalan karakter Mas Oyen ini, namanya Otonashi. Dimainkan oleh Hiroshi Kamiya. Nah, jadi buat Hiroshi Kamiya gue udah ngejelasin di video gue yang sebelumnya. Kalau kalian belum nonton, wajib banget nonton yang review Kakushigoto. Nah, kita panggil aja sih Mas Oto ya, si rambut Oyen ini. Nah, buat mbak-mbak Violet tadi namanya adalah Yuripe, dimainkan sama Harumi Sakurai. Kita panggil aja Yuri lah, mirip nama gua ya, emang jodoh banget lah. Nah, abang rambut biru ini namanya Hinata, dimainkan sama Ryohei Kimura, panggil aja Hinata ya. Nah, oh iya, nggak lupa juga tokoh yang gak kalah penting yang tadi nikam si Mas Oto ini tadi namanya
Kanade Tachibana dimainkan oleh Kana Hanazawa. Nah, kita panggil aja di sini Tenshi lah. Dan mereka ini merupakan sebuah tim yang namanya ganti terus, nggak tahu kenapa ya. Karena nggak pernah cocok aja. Nah, kita sebut aja pasukan kematian di video kali ini. Akhirnya Mas Oto di sini gabung dong sama pasukan yang tadi. Nah, jadi mereka hidup dalam sebuah tempat di mana mereka hidup berdampingan dengan NPC. Nah, buat yang nggak tahu NPC apa, NPC itu kalau diartikan sebagai non-playable character atau gampangnya orang-orangan lah, semacam bot kayak di PUBG gitu. Nah, biar lebih rame aja sih dunianya. Oke, dan pasukan kematian dan anggota-anggota pasukan yang udah mati tadi nggak boleh bertindak ataupun ngakuin dirinya sendiri seorang NPC. Karena bakal bisa ditiadakan lah ntar. Oke, jadi kita langsung masuk ke episode yang kedua. Jadi di episode kedua ini mereka pergi ke perserikatan buat ngambil persenjataan. Ya pokoknya mereka punya orang-orang yang bikin mereka senjata lah. Nah tapi buat masuk ke perserikatan lah harus lewat bawah tanah. Dan banyak banget jebakannya. ギルドの独断でトラックが再起動。は死ぬわけじゃない。死ぬ痛みは味わいない。当たるとどうなんのあれ。そう。Nah, waktu di perjalanan banyak banget yang gugur karena ngorbanin diri biar ada yang sampai ke perserikatan tadi. Banyak yang mati konyol ya juga karena jebakannya juga ada yang aneh-aneh gitu loh. Contoh aja jebakan yang aneh menurut gue di sini cuma jebakan apa ya? Jebakan anjing-anjingan palsu gitu biar ikut kecebur aja. Dan juga ada yang mati konyol karena nggak bisa berenang juga. でも大丈夫なんだろ彼女も。 Nah, cuman karena seperti yang udah gue bilang, karena dunia ini setelah kematian, jadi lu nggak bakal mati. Nyawanya nggak bisa habis lah, infinite lah. Nah, jadi singkat cerita, cuma si Mas Oto sama si Yuri yang nyampe ke perserikatan. Cuman sebelum masuk ke perserikatan, Yuri cerita tentang masa lalu dia. Di mana waktu kecil dulu, dia tinggal di sebuah rumah besar yang dikelilingi lapangan. Ya pokoknya rumah di tengah-tengah lapangan gitulah. Nah, jadi si Yuri ini 4 bersaudara dan dia paling tua. Jadi dia harus ngelindungin adiknya gimana pun caranya. Sedangkan orang tuanya sibuk kerja. Jadi suatu hari ada orang asing masuk ke rumah Yuri dan pasti dong mereka ingin uang. Nah, jadi orang asing ini gak punya akhlak juga sih. Dia nyuruh si Yuri buat nyari uang, perhiasan atau barang yang berharga di rumah itu. Kalau enggak setiap 10 menit adiknya bakal mati satu persatu. Si Yuri kecil tadi nyari kemana-mana barang berharga itu cuma dia gak tahu harus nyari apa. Nah waktu terus berjalan dan si Yuri kehabisan waktu buat menerima kenyataan pahit bahwa adiknya harus mati dengan mengenaskan. いたのは私一人だった。 Dan itu merupakan penyesalan Yuri sampai saat ini. Nah dia punya tujuan bahwa dia ingin ketemu Dewa dan bakal melawannya. Karena ketika kejadian Yuri pas kecil, Dewa gak mau ngebantuin apa-apa. Nah jadi si Yuri ini nyesel banget lah waktu itu dia waktu kecil itu. Dia tuh gak bisa ngapa-ngapain gitu. Nah jadi gitu aja cerita masa lalu tentang si Yuri ini. Oh iya dan di anime Angel Beats ini juga masih banyak juga karakter yang punya masa lalu yang suram gitu, yang buruk gitu, yang silam. Makanya tonton aja seri Angel Beats ini sampai selesai. Nah jadi setelah si Yuri ini selesai cerita, dilanjutinlah mereka ke perserikatan. Sampai di sana, Yuri langsung minta buat tempat itu diledakin. Karena kebetulan Tenshi tahu rencana mereka dan udah dekat dari lokasi itu. ここがギルド。またかかった。 Akhirnya mereka mempersiapkan alat peledak segala macam
Nah, jadi setelah mereka minta buat ngeledakin tempat itu, si Mas Oto ini sama si Yuri nahan buat pergerakan si Tenshi tadi. Nah, jadi kayak perkelahian yang seru lah antara si Tenshi dan juga si Yuri tadi. 違うかお前らすぐ上だぞ。 Nah, oke, jadi setelah peledaknya siap, nah ditembaklah si Tenshi tadi dan diledakin tempat itu. Jadi tempat yang diledakkan ini merupakan perserikatan yang baru dan mereka kembali ke tempat ke perserikatan yang lama. Mas Oto nih mulai respect lah ke Yuri setelah apa yang udah dia laluin. Dan juga si Yuri ini punya jiwa kepemimpinan yang tinggi juga gitu loh, anjay. すごいよみんながついてくるわけだ Oke, jadi kita masuk ke episode yang ketiga. Nah, oke, jadi di episode 3 kali ini diawali dengan cewek bernama Iwasawa. Ini orangnya. Nah, dia tuh lagi nunjukin lagu barunya di depan anggota pasukannya. Nah, jadi Iwasawa ini merupakan vokalis sekaligus ketua dari band bernama Girl Dead Monster, atau yang disingkat tuh Girl Demo lah di anime ini. Nah, Girl Demo ini tugasnya buat ngalihin perhatian NPC dan juga Tenshi ketika pasukan kematian lagi ngejalanin misi. Intinya buat ngulur waktu lah. Nah, jadi pasukan kematian ngadain misi buat ke kamar Tenshi buat nyelidikin informasi lebih dalam tentang si Tenshi ini. あ天使エリアってのは天使の住処だ。どんなところに住んでいるんだろう Oh iya, di episode ini ada pengenalan karakter baru yaitu bernama si Yui. Ini orangnya. なんといってもボーカル&ギターの岩沢さんの存在だ。作詞作曲までしちゃう。 Nah, si Yui ini diperankan oleh Eri Kitamura. Nah, si Yui ini penggemar berat Girl Demo tadi, apalagi ngefans banget sama si Iwasawa. Cuman di episode ini Yui belum terlalu ditunjukin lah atau belum terlalu di-expose di episode yang ketiga ini. って大丈夫なのか そりゃやばいですよ。前代未聞です。 Nah, jadi ketika Mas Oto lagi jalan-jalan, gak sengaja dia ngelihat Girl Demo lagi latihan. Habis itu Mas Oto langsung ngajakin si Iwasawa buat ngobrol. Dan yang pasti si Oto ini nanyain ke Iwasawa gimana sih masa lalu si Iwasawa ini. Nah, si Iwasawa cerita dong bahwa masa lalu dia tuh gak separah Yuri. Jadi gini. Ano to, meme? それだけ。 Dia tinggal di keluarga yang hari-hari kerjaan orang tuanya tuh berantem. Jadi orang tuanya tuh berantem mulu gitu. Nah, jadi karena depresi, karena berantem terus orang tuanya, Iwasawa ini pergi ke tempat alat musik atau toko-toko kaset gitu ya. Nah, dia muter kaset yang dimana vokalis dari band yang ia putar di toko itu punya nasib yang sama lah kayak dia. Jadi dia punya orang tua yang kayak gitu juga. Nah, jadi pas dia dengerin lagu itu, dia langsung ngerasa bahwa kayak terbang banget gitu dan ngerasa bebas. Sejak saat itu, dia terjun ke dunia musik. Nah, ketika ia lagi jalan-jalan, dia nemuin gitar tua nih yang dibuang di pinggir jalan. Nah, dari situ ia lari-lari gitu kan, kayak terus berlari mengejar mimpi, anjay. Nah, berusaha buat nyanyi untuk tetap hidup. Dan dia juga kayak ngamen gitu di pinggir jalan, dia nyanyi-nyanyi segala macam buat biar tetap hidup. Nah, jadi suatu saat ketika dia udah ngejalanin aktivitas sehari-hari yang ngamen tadi, nah dia tuh jatuh pingsan ketika ia lagi bekerja di dapur. Jadi pas ia sadar dia udah gak bisa ngomong lagi nih. Nah, jadi si Iwasawa ini tadi dia kena stroke dan disebabkan oleh salah satu
serangan yang merupakan salah sasaran yang pas orang tuanya masih berantem. Nah di saat itu Iwasawa nyesel banget dan pengen di kehidupan yang sekarang yang dia di girl demo ini, dia pengen nih nyanyi dengan apa yang ia inginkan, jadi dengan jalannya dia lah, ia pengen nyanyi gitu. Jadi kayak gitulah ceritanya si Iwasawa, dan menurut gua Iwasawa ini cukup sedih ya ceritanya, bahwa dia harus bertahan hidup di antara orang tuanya yang berantem terus gitu. 1900オペレーションスタート。 Nah jadi singkat cerita dimulailah misi buat nyusup ke kamarnya si Tenshi. Nah ketika girl demo udah pentas, yang nonton masih aja dikit, dan tiba-tiba si Tenshi dan security sekolahan datang buat ngebubarin konser karena gak izin dulu. Nah kebetulan si Tenshi ini juga merupakan ketua OSIS dari sekolahan itu. Nah, si girl demo ini udah berusaha semaksimal mungkin buat ngulur waktu. Nah, cuman si security udah naik ke panggung, alhasil bubar dong. 俺は多めに見てやってただけだ。図に乗るな。俺たちのためなんだよ。 Nah, di sini klimaksnya episode 3 terjadi. Nah, di mana si Iwasawa ngambil gitarnya yang mau disita tadi dan nyanyi dengan caranya sendiri, merasa bebas lah pokoknya. Dan temannya pergi ke studio buat nyalain speaker satu sekolahan. Jadi pas dia nyanyi tuh satu sekolahan bakal denger. それにこれは捨てても構わないな。天才でもなし。二度とこんな真似はさせんぞ。それにNah, pas di akhir lagu, Iwasawa tuh ngerasa bebas gitu, kayak gak ada beban lagi di hidupnya. Pokoknya tujuan hidupnya udah tercapai lah. Nah, jadi akhirnya si Iwasawa ini ditiadakan. Nah, jadi peniadaan perdana kita di episode kali ini ya Iwasawa ini. Jadi kayak yang pertama mulai ditiadakan lah. Jadi ini contohnya ya. Nah, jadi segini aja buat part 1. Nah, kita bakal lanjut ke part 2. Kita bakal lanjut di part 2 dan jangan lupa buat like dan share. Bye-bye. Jadi kami dari sahabat